Kakak Xiaopan, aku mau main air. Kalau begitu, kita pakai jas hujan. Aku tidak suka jas hujan. Kalau pakai payung boleh tidak? Aku tidak suka pakai payung. Pakai sepatu hujan pasti boleh kan? Aku benci pakai sepatu hujan. Kakak Yuanyi, pelan-pelan. Kalau mau main air, harus pakai sepatu hujan dan payung. Kakak Xiaopan, aku juga mau minta diulang. Aku benci pakai sepatu hujan dan payung. Harus pakai. Tidak mau pakai. Kalau tidak pakai, tidak boleh keluar. Yuanyi, kok bisa sih kamu seperti ini? Kamu harus minta maaf padaku. Kembali. Ngapain? Kamu tidak boleh keluar. Aku mau pergi, aku mau main di luar. Tidak boleh. Yuanyi, aku sudah kembali. Jangan ganggu itu lagi. Sudah kembali. Ayah, aku benci kakak Xiaopan. Yuanyi. Nona Lin, saya meminta Anda datang untuk menjaga anak saya. Aku tidak melakukan apa-apa. Tadi hujan. Dia nekat mau keluar main hujan. Aku suruh pakai pelapangnya, dia tidak mau sama sekali. Siapa tahu anak ini temperamennya besar sekali. Aku beritahu ya, aku tidak pernah memaksa anakku melakukan hal yang tidak dia sukai. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak mengendalikan anak. Tapi aku juga harus menjamin keselamatan dasarnya. Mungkin konsep pendidikan kita berbeda. Kalau aku tidak menjelaskan sebelumnya, aku minta maaf. Kalau kamu tidak tahan dengan sifat anakku, silakan pergi. Tuan Zuo, kamu mau mengusirku hanya karena hal ini? Akhirnya lagi. Kenapa Yuanyi ganti begitu banyak pengasuh? Ini bukan masalah dia, tapi masalahmu. Dengan ini, siapa yang tahan dengan uangnya yang tidak masuk akal? Bukan aku yang mau Yuanyi pergi, cepat pergi. Aku akui, aku sebenarnya tidak ingin menjadi pengasuh. Aku agak tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau kamu tidak puas, aku bisa pergi. Tapi uang yang aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Masalah uang nanti saja, kalau mau pergi cepat pergi. Meski kamu nggak suka dengar, tapi aku tetap harus bilang. Pendidikan terbuka bukan berarti lepas tangan. Tapi menetapkan aturan dengan tetap menghargai anak. Aneh betul bapak anak ini, semoga beruntung. Dah. Kapan? Ini ngapain sih? Gak tahan deh. Bapak anak ini bikin pusing banget. Aku kasih tahu ya, kalau aku benci seseorang, aku bakal tipu dia jadi babysitter di rumah mereka. Udah, lupakan. Aku kasih tahu ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa dihilangkan dengan semangkuk dessert. Kalau nggak cukup, ya minum 2 mangkuk. Gila bener, tahu nggak seberapa gilanya? Awalnya dia bilang anaknya tumbuh nggak sehat. Kupikir cari perhatian, ternyata di rumah mereka. Menurutku sih cukup trendy. Iya, sekarang kalau nggak punya gangguan mental, nggak berani bilang diri sendiri kelas menengah. Gangguan mental sekarang dimulai dari kecil. Awalnya waktu jalan sama Yuanyi, kupikir dia baik-baik aja. Tapi setelah setengah hari di rumahnya, baru aku sadar. Anak itu emang bukan omong kosong. Cewek kecil segitu, marahnya bisa segitunya, nggak kebayangkan? Dia tuh bener-bener nggak bisa dikalahkan. Dia kesurupan, tahu? Udah dibilangin, monster kecil ini susah diatur. Kamu nggak dengar. Nggak percaya juga. Coba pikir, anak siapa yang umur 5-6 tahun nggak sekolah TK? Di rumah mulu. Mantan-mantan kamu kan. Juga orang-orang penting, kok kamu pikir? Kamu, Lin Xiaopan, bisa bikin keajaiban? Gila. Aku kasih tahu ya. Sebenarnya anak ini susah diatur, tapi aku bisa handle. Kasih aku waktu aja. Tahu nggak yang paling bikin sebel? Bapaknya, Zuo Fei, tahu? Zuo Fei, dialah biang keroknya. Ada masalah? Nggak introspeksi diri dulu, nyalahin orang lain. Aku belum pernah lihat yang kayak gini.
Gak heran anaknya. Jadi kayak gitu. Udah deh, pokoknya bapak anak aneh ini mulai sekarang. Nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Bersyukur aja deh. Si kecil dan si tua ini langsung ketahuan aslinya di hari pertama. Kamu, Lin Xiaopan, langsung sadar di hari pertama, kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak, lama-lama bisa makin parah. Siapa tahu mereka bisa bikin masalah apa lagi. Untung deh, untung. Bagus. Kamu juga merasa bagus. Masih berhutang padanya. Yuani. Kita makan sarapan. Ayah, aku tidak mau makan sarapan hari ini. Kenapa? Sarapan itu penting. Sadie, Kenapa? Kenapa sedih? Cerita sama ayah. aku kangen kakak Xiaopan. Kenapa kamu kangen dia? Bukannya kamu tidak suka dia? Dengar, cepat makan. Aku tidak suka dia. Asal dia tidak mengaturku, dia adalah kakak terbaik di dunia. Yuani baik, kakak siapanmu. Sudah diusir oleh ayahmu? Tenang saja. Aku akan carikan kakak yang lebih baik di seluruh alam semesta. Bagaimana? Aku hanya mau kakak Xiaopan. Pergi cari kakak Xiaopan. Orangnya sudah diusir. Bagaimana bisa dipanggil kembali? Sudah tidak pagi lagi, aku harus pergi kerja. Aku tidak mau. Wan Zuo, aku Lin Xiaopan. Aku ingin minta maaf untuk kejadian kemarin. Aku tidak seharusnya emosi, apalagi pada seorang anak. Aku sudah bilang akan menjaga Yuani. Harus bertanggung jawab sampai akhir. Aku juga kemarin agak emosi. Kalau begitu cepatlah datang, aku sebentar lagi harus kerja. Tiba-tiba hati nurani muncul. Ini namanya menyebut Cao Cao. Cao Cao datang. Cao Cao siapa? Cao Cao adalah kakak siapanmu. Hekshvan. Selamat pagi, kelinci kecil. Selamat pagi kakak Xiaopan. Aku sangat kangen padamu. Tolong. Ada apa, Yuani? Aku mimpi gorila menangkapku. Dia mau memakanku. Tidak apa-apa, kakak di sini. Kakak akan makan gorilanya untukmu. Benarkah? Enak tidak? Enak, nanti kakak tangkapkan satu untuk kamu cicipi.
Apa yang kamu pegang? Ada apa? Yuanyi, kamu bisa cerita sama kakak. Kenapa kamu sangat suka baju ini? Ini baju ibuku. Tapi suatu hari aku mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Ayah bilang sudah tidak ada. Ada aroma ibu di bajunya, coba kamu cium, wanginya enak banget. Wanginya harum sekali. Kakak, bisa jaga rahasia untukku? Rahasia? Kenapa harus rahasia? Baju ini jangan bilang ke ayah, boleh? Kalau dia tahu pasti akan disembunyikan lagi. Hen, kakak janji jaga rahasia untukmu. Tapi, kamu juga harus janji sama kakak. Dengar kata kakak mulai sekarang. Oke? Ini akan jadi rahasia kecil kita. Janji saja tidak cukup. Ayo kita buat perjanjian tertulis. Kita tulis semua hal yang harus dilakukan setiap hari. Dengan begitu, kita bisa benar-benar melakukannya. Ayo kita berjanji. Janji, 100 tahun tidak boleh ingkar. Cap. Yuanyi sudah tidur. Kalau begitu aku pulang dulu. Nona Lin. Kamu merawat Yuanyi dengan baik. Bisa minta waktu sebentar untuk ngobrol ringan? Silakan duduk. Jujur saja, sejak kamu datang, beban kerjaku jadi lebih ringan. Aku harap Yuanyi bisa cepat besar, agar aku tidak perlu terlalu khawatir. Boleh aku bilang kamu juga begitu? Aku kenapa? Kamu juga perlu tumbuh dewasa. Tanda kedewasaan seseorang. Kamu tidak sadar kalau sifat buruk Yuanyi kadang-kadang. Dan sifat buru-burunya mirip denganmu. Aku tahu apa yang kamu maksud. Tapi tekanan kerja dan hidup memang terlalu besar. Dia juga tidak pernah nurut, jadi kadang aku tidak sabar. Tuan Zuo. Sebenarnya Yuanyi bisa jadi anak yang baik. Lihat saja surat perjanjian yang dia tanda tangani tadi siang. Dia bisa berubah. Sayangnya ibunya. Dia masih kecil, ibunya sudah. Nona Lin, ada hal yang tidak kamu tahu. Setelah ibu Yuanyi meninggal, emosi Yuanyi sangat tidak stabil. Terus menangis, tidak bisa dihibur. Akhirnya aku menyembunyikan semua barang milik ibu Yuanyi. Semuanya kusembunyikan, ya, kusembunyikan. Aku takut Yuanyi melihatnya akan membuatnya terguncang. Mengingatkannya pada kenangan, hanya ini satu-satunya cara. Agar Yuanyi bisa melupakan sepenuhnya. Setelah kamu datang, kamu memberinya banyak kehangatan. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Jangan sungkan,
Ini semua bagian dari pekerjaanku. Baiklah, tidak ingin membuang waktumu, cepatlah pulang dan istirahat. Baik, Aku baru ada rapat besok siang, kamu bisa datang lebih siang. Tidur nyenyak. terima kasih. Anda juga jangan minum terlalu banyak. Hati-hati di jalan. Yuanyi, bicaralah denganku. Baju ini dari mana? Aku tanya, dari mana asalnya? Tuan Zuo, baju ini aku yang memberikannya. Kamu yang memberikannya? Siapa yang memberimu hak untuk mengutak-atik barang kami? Maaf, kemarin saat aku membersihkan, tidak sengaja menemukannya. Sungguh maaf. Nona Lin, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Dan juga, budak itu tidak boleh dimasuki siapapun. Termasuk kamu, termasuk Yuanyi, mengerti? Sayang, jangan menangis. Ini salahku. Direktur Zhang, ini adalah beberapa revisi berdasarkan masukan Anda sebelumnya. Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Direktur Zuo, secara garis besar tidak ada masalah besar. Tapi kami juga punya beberapa, tidak banyak, sekitar 6 atau 7 poin. Sekretaris Wang, berikan kepada mereka untuk dilihat. Direktur Zuo, Direktur Gao, Yuanyi, kamu jadi asisten kecil kakak. Kakak akan membuatkanmu baju kecil, ya? Aku tidak mau, aku hanya ingin baju ibuku. Hekshvan, Tapi ayahmu tidak mengizinkan kita menyentuh baju itu. Jangan membuatnya marah, ya. tidak, aku mau, kamu temukan untukku. Kamu pasti tahu di mana dia menyimpannya, kamu bisa melakukan segalanya. Kamu pasti bisa. Aku benar-benar tidak tahu di mana disembunyikan. Dan aku sudah janji sama ayahmu. Aku nggak bisa ingkar janji, kan? Kan kamu yang pertama aku janjiin. Jangan susahkan aku dong. Awalnya aku juga nggak tahu ayahmu bakal marah segitu. Hekshvan, sekarang aku serius bilang, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu bantu aku atau enggak? Kakak Yuanyi ngomong ya. Kadang permintaan orang tua itu ada alasannya. Sekarang kamu mungkin nggak ngerti. Nanti kamu bakal paham. Dan tadi kamu juga lihat kan? Kakak supaya ayah nggak marahin kamu. Kakak juga bohong ke ayah loh. Artinya kakak satu tim sama kamu. Yang pengen sayang dan lindungin kamu. Kadang ayah nggak ngizinin juga buat lindungin kamu. Jadi kamu harus belajar ngerti ya. Kalau nggak ngerti, terusin aja ngomongnya. Kalau nggak kasih baju, aku masuk. Yuanyi kamu harus nurut ya. Jangan manja, dengar nggak? Yuanyi. Sayang. Yuanyi. Kamu nggak boleh kunci pintu. Buka pintunya.
Mama, kamu di mana? Aku kangen. Yuanyi, kamu harus dengar kata tahu nggak? Kamu lupa ayah bilang apa? Kak Fei. Mereka nggak bisa diandelin banget sih. Maksudnya cuma 6-7 saran? Tiap saran ada 3 subsaran lagi. Ini udah draft kelima loh. Mereka mau apa sih? Kak Fei, kalau begini terus, kita bakal terjebak kasus ini. Kerjaan nggak bisa begini caranya. Terus menurutmu gimana? Karena kita berdua nggak bisa nemuin solusi. Harus tenang dan mikir baik-baik, oke? Zuo Fei, kamu berubah. Emosinya beda. Kalau nggak pergi, aku bakal lempar barang lo. Kembali. Barangnya mana? Barang apa? Kamu nanya? Nggak isi ulang. Baru aja puji kamu berubah. Gao Jianyang, aku beritahu kamu. Kalau air, jangan terlalu banyak diisi ke teko aku. Dengar ya, Yuanyi. Lihat, kamu buka pintunya. Oh, lihat, keluarkan aku. Kamu di mana? Aku kangen. Yuanyi. Kamu sendirian di dalam lama sekali. Papa benar-benar akan marah. Kalau tidak buka, kakak akan gedor pintu. Aku hitung sampai 3. Yuanyi. Jangan lari. Yuanyi, sayang. Aku marah. Kamu tidak dengar kata kakak? Yuanyi. Aku mewakili si beruang kecil minta maaf, ya? Yuanyi, nak, aku salah. Kamu diam saja, bahkan si beruang juga tidak dihiraukan. Nona Ling, apa yang aku bilang pagi tadi? Kamu yang selalu memantau setiap gerak-gerikku. Tadi seharusnya kamu lihat, dia sengaja bersembunyi. Sudah kubujuk baik-baik, dia tetap tidak mau keluar. Demi keselamatannya, aku terpaksa gedor pintu. Aku tidak peduli apakah anak itu sengaja bersembunyi. Sebagai pengasuh, kamu tidak bisa menjaga anak. Tidakkah kamu merasa bersalah? Tuan Zuo, kalau kamu mau cari masalah, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku sarankan, kamu pasang kunci yang kuat. Di ruang penyimpanan berhargamu, atau firewall. Kalau tidak, aku benar-benar merasa kamu sedang menjebakku. Yuanyi, sayang, jangan nangis. Kamu bikin kakak kaget. Kenapa kamu tidak tidur tengah malam begini? Kebetulan kamu datang. Bantu aku dengar, analisaku masuk akal tidak. Zuo Fei yang sedang aku layani ini. Dia seperti orang gila menghalangi. Anaknya menyentuh apapun yang berhubungan dengan ibunya. Katanya, kalau disentuh, emosi anaknya akan kacau.
Tapi kenyataannya, si Yuanyi kecil itu justru lebih penurut saat menyentuhnya dibanding biasanya. Sekarang aku mulai paham. Zuo Fei itu mungkin menggunakan anaknya sebagai alasan emosi. Dia sendiri yang tidak mau melihat barang-barang itu. Dia sendiri yang menghindar, kan? Kamu nggak tidur tengah malam cuma buat neliti ini? Jangan-jangan kamu kesurupan? Emosi Zuo Fei apa? Emosi Yuanyi. Nggak ada hubungannya sama kamu, oke? Kok nggak ada? Itu bagian pekerjaanku. Kalau semua kerja kayak kamu, Semua orang punya perasaan. Kamu nggak lihat si Yuanyi kecil itu kasihan banget? kasihan? Dia tinggal di rumah mewah, ada pembantu. Papanya kaya raya, apa mau dikasih? Kamu ini orang miskin sok ngurusin orang kaya. Aku rela. Aku urus orang miskin. Kamu balik mimpi urus orang kayamu. Dadah. Aku cuma ingetin, buruan di kerjaan. Ini cuma kerjaan, oke? Selamat malam. Dadah. Minum aja nggak dibolehin, udah tidur yang cepet ya. Hekshvan, kakak nyanyi lagu apa tadi? Kakak nyanyi lagu Mood Indah. Aku rasa lagu itu nggak enak didengar. Terus lagu apa yang enak? Kamu suka dengar apa? Mari kita sambut seniman tari terkenal. Anak kecil Yuanyi yang bersinar. Hebat! Oke, sekarang mulai pertunjukanmu. Kak Fei. Duduklah. Surat pengunduran diri Xiaogu. Tahu. Ucapannya hari ini, dia sudah berniat pergi. Belakangan ini, dia selalu datang terlambat pulang cepat. Pasti lagi sibuk cari kerjaan baru. Dan hari ini, dia sengaja memancing emosimu. Kalau enggak, mana mungkin kamu mau melepasnya pergi? Kasus kita sekarang enggak lancar. Sebenarnya akar masalahnya ada di... Ini kayak pacaran. Jujur aja, di mata orang-orang. Apa aku kayak barang antik yang udah nggak laku? Kak Fei. Udah, sampaikan terima kasihku ke Xiaogu. Selama ini. Terima kasih atas kontribusinya ke perusahaan. Aku mau sendirian dulu. Oak.
Zuofei, kamu lihat nggak? Barusan itu adalah sosok asli putrimu. Tidak tertekan. Aku tahu kamu pasti sangat marah sekarang. Sebenarnya masalahnya bukan pada Yuanyi. Aku bisa bertanggung jawab memberitahumu. Kamu menderita sindrom PTSD. Itu juga disebut gangguan stres pasca trauma psikologis. Kematian Ibu Yuanyi memberikan pukulan besar padamu, kamu tidak bisa melupakannya. Tapi tidak berani menghadapinya. Sehingga kamu terus-menerus bimbang. Lalu kamu menjadikan Yuanyi sebagai proyeksi hatimu, memaksanya untuk memerangkan dirimu yang sebenarnya yang tidak berani kamu hadapi. Zuofei, jangan tutup telepon dulu. Dengarkan aku sampai selesai. Aku bukan orang gila. Mengambil risiko dicaci karena ikut campur urusan orang. Kamu ingin menyiksa diri, kamu ingin apa? Tidak ada hubungannya denganku. Tapi yang kamu sakiti adalah Yuanyi, kamu bekerja seperti orang gila. Kamu bisa diri, kamu mau hanya akan menyakiti Yuanyi. Hanya dengan menghadapi gejala kamu, masalah bisa diselesaikan dari akarnya. Pelan-pelan. Aku yang urus. Sini. Pelan. Ayo. Aku kasih tahu, siapkan air, tisu, dan tempat sampah untuknya. Aku tidak bisa mengurusnya, kamu juga tidak akan bisa. Biarkan dia tidur di sini semalam. Sudah selesai. Kenapa dia mabuk sampai seperti ini? Dia mabuk sampai seperti ini, dia. 100.000. Kamu membuatku kaget. Kenapa menagih utang sampai ke rumah? Dia tidak punya uang. Kalau mau, bawa saja dia pergi. Siapa bilang aku datang untuk menagih utang? Aku tidak bertanya padamu. Aku bertanya padanya. Zuofei, kamu berubah. Saat mabuk bilang mau cari Gushan. Karena uang, bagaimana bisa kamu belajar menyembunyikan kekasih? Kamu di sini tanpa bukti, ngomong apa sih? Baik, kita tenang dulu. Apa menurutmu dia berutang 100.000 padamu? Kamu ingin uangnya kembali, sampai rela mencoba melanggar hukum. Diam kamu. Urusanku dengan Zuofei tidak ada hubungannya denganmu. Aku kasih tahu kamu. Aku adalah pengasuh yang dipekerjakan Zuofei untuk merawat Yuanyi. Ngerti nggak? Gushan jangan pergi. Tuan Zuo, aku. Shanshan jangan pergi Shanshan. Jangan pergi.
Kamu nggak tahu, setelah kamu pergi. Aku nggak berani kasih Yuanyi lihat fotomu. Aku juga nggak berani kasih Yuanyi pegang barang-barangmu. Jangan tinggalin kami berdua. Jangan pergi. Sudah, aku nggak pergi. Aku nggak pergi, kamu tidur yang nyenyak. Jangan pergi. Gushan. Sakit, pelan-pelan di sini. Kalau tahu sih kamu pergi jaga anak orang. Kalau nggak tahu dikira kamu pergi angkut semen di proyek. Apa sih? Itu Zuofei mabuk, aku sama temannya. Susah payah baru bisa taruh dia di sofa. Terus dia anggap aku sebagai istrinya yang sudah meninggal. Nggak mau lepasin tanganku. Xiaopan dia nggak ganggu kamu kan? Nggak, dia mabuk berat. Tapi ngomong-ngomong, aku juga pertama kali lihat dia kayak gini. Aku nggak nyangka waktu dia mabuk, dia lumayan lembut. Bahkan agak kasihan. Bukan kasihan, tapi sayang kali. Kamu ngomong apa sih? Itu kan kerjaanku. Kerjaan? Kerjaan kok pegang-pegang tangan. Aku terpaksa. Semakin buru-buru semakin ketahuan kamu ada niat lain. Xiaopan, jangan-jangan kamu beneran jatuh cinta sama dia. Aku kasih tahu, ini larangan besar di industri kita. Shen Dudu. Apa setiap aku dekat sama lawan jenis? Kamu selalu anggap aku jatuh cinta sama mereka? Aku kasih tahu, kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku lempar kamu turun. Bukan, maksudku kamu emang jatuh cinta sama dia. Bukannya bagus juga? Kamu nggak suka sama si lobak mati itu. Jalanin aja sama si Yo galak ini. Lewatin masa-masa sulitmu, bagus-bagus. Aku beneran marah nih. Bisa nggak jangan bercanda? Kalau kamu beneran anggap aku teman, kamu tarik lagi ucapanmu tadi. Kalau nggak aku pindah malam ini juga. Xiaopan. Baiklah, aku salah. Aku tarik kembali. Cuma tarik kembali saja? Mau apa lagi? Tentu harus ganti rugi, denda kerugian moral. Gimana caranya ganti rugi? Masih perlu tanya? Bir sama udang lobster dong. Kamu sengaja mau nipu aku. Pelankan Yuanyi. Kenapa buru-buru sih? Pelankan. Xiaopan, kamu suka yang merah, kuning, atau putih? Fiction. Bisa beli bunga lilin nggak? Bisa dong. Wangi banget. Fiction. Bunga lili bakal makin wangi beberapa hari lagi. Kamu harus ganti airnya tiap hari. Oke. Yuanyi suka banget sama bunga lili ya? Iya, dulu di rumah sering ada aroma ini. Kalau gitu kakak bakal sering beliin kamu, ya?
Siapa yang suruh taruh bunga lili di rumah? Papa, aku salah. Buang. Kakak, aku takut. Yuanyi, naik dulu ke atas. Hati-hati. Nona Lin, aku kasih tahu, mulai sekarang bunga lili. Jangan pernah muncul lagi di rumahku. Aku tebak. Ibu Yuanyi pasti suka bunga lili, ya? Pertanyaanmu terlalu banyak, Nona Lin. Kamu sudah boleh pulang. Kenapa kamu menekan dirimu sendiri seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu hindari? Aku bilang kamu sudah boleh pulang. Nggak dengar? Jangan-jangan kematian Ibu Yuanyi ada hubungannya denganmu? Cukup. Aku kasih tahu, sebelum aku kehilangan kendali. Segera pergi dari sini. Tuan Zuofei, aku nggak mau menyelamatkan dunia. Tapi setiap kali Yuanyi ada hubungan dengan almarhum ibunya, kamu langsung panik. Dengan begini, anak nggak bisa tumbuh dengan baik. Mau dia jadi anak bermasalah? Lin Xiaopan, aku kasih tahu. Kamu gak berhak ikut campur urusan pribadiku. Cepat pergi, dan kamu sudah dipecat. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Dipecat ya dipecat. Aku kesini cuma mau bayar utangmu. Aku bisa kerja di tempat lain buat bayar utangmu. Tapi aku harus bilang dengan jujur. Rumahmu benar-benar bikin sesak. Yuanyi masih kecil tapi harus nanggung beban. Beban mental sebanyak ini, dia pasti akan bermasalah nantinya. Keluar. Yuanyi. Ayo makan Yuanyi. Ayo Yuanyi. Ayo makan. Aku nggak mau makan. Kenapa? Yuanyi cepat makan sarapan. Sebentar lagi ayah harus ajak kamu ke kantor. Aku nggak mau makan. Aku mau kakak Xiaopan. Kakak Xiaopan gak akan balik lagi. Yuanyi. Dulu gak ada kakak Xiaopan. Kita berdua juga baik-baik aja kan? Ayah janji. Ayah pasti cari tanti yang lebih baik. Dari kakak Xiaopan buat jagain kamu, oke? Nggak mau. Dengar dong, ayo sini. Duduk. Yang baik ya. Ayo makan. Yuanyi, kamu tahu nggak? Sekarang di kantor banyak om tante. Nunggu ayah rapat. Kamu kalau nggak sarapan, sebentar kita berdua bakal telat. Aku nggak suka om tante. Ya udah. Kalau kamu nggak mau ke kantor, ayah anterin kamu ke rumah nenek, oke? Aku nggak mau ke rumah nenek. Aku mau main sama kakak Xiaopan. Yuanyi, kamu udah bukan anak kecil lagi. Jangan manja begitu. Cepat makan. Hari ini mau nggak mau harus pergi. Ayah siap-siap bentar, langsung berangkat. Oh, Kekpan, minum jus jeruk. Biar kulitnya sehat. Hari ini matahari terbit dari barat ya. Sampai kamu yang layanin aku. Bukan. Aku semalam mimpi buruk. Mimpi kamu nggak tahan dieksploitasi,
kabur dari rumah. Jadi aku putusin buat lebih baik ke kamu. Bisa jadi loh. Jangan diangkat. Hekshvan, Yuanyi, maaf ya, kakak tidak bisa datang. Yuanyi kasihan banget. Yuanyi nggak punya mama, cuma punya kakak. Papa malah mengusir kakak. Papa ya. Aku mau mama. Kenapa? Yuanyi teriak-teriak minta mama. Anak ini kasihan banget. Lin Xiaopan, jangan lagi-lagi kasihan berlebihan. Tadi malam siapa yang bersumpah bilang, aku nggak akan pernah lagi ke rumah Zuo Fei. Siapa tadi? Tapi, anak itu dia. Masalah papa nggak bisa dibebankan ke anak kan? Nggak bisa, aku harus pergi. Dia kasihan banget. Makasih jus jeruknya. Nggak bisa disembuhkan. Gak sempat, Yuanyi cepat ikut papa. Aku terlambat. Yuanyi ayo cepat. Dibunuh juga aku nggak mau pergi. Papa Yuanyi, tolong dong boleh nggak? Papa akan terlambat. Bukan, surat perjanjian yang dulu ditandatangani kamu lupa ya? Kakak Xiaopan nggak ada. Surat perjanjian jadi nggak berlaku. Oke. Hari ini aku juga nggak kerja. Aku mau lihat nih surat perjanjian berlaku atau enggak. Siapa? Hekshvan, Sayang, sudah makan? belum. Kenapa nggak makan? Pak Zuo pagi. Sayang makan yang baik ya. Kamu buruan pergi kerja, Yuanyi ada aku di sini. Nona Lin, kamu ini? Aku pulang mikir dengan tenang. Rasanya pergi kayak gini memang nggak tepat. Dulu bersumpah bilang, minimal kerja sebulan dulu baru pergi. Nggak boleh ingkar janji. Kemarin aku terlalu emosi, jangan dipikirin ya. Yuanyi aku titip ya. Makasih ya. Yuanyi, bilang dadah ke papa. Papa tadi aku nggak nurut, jangan dimasukin hati ya. Kamu pergi kerja dengan tenang, baik ya? Benar-benar semua kata bisa kamu ucapkan. Yuanyi, nanti jaminan itu. Dibacakan lagi ke Nona Lin. 2-30 kali. Enak kan? Hekshvan, Telur yang papa goreng tidak seenak buatanmu. Kalau begitu nanti kakak gorengkan lagi satu untukmu. Kakak Fei, sudah capek ya? Siang ini aku pesankan steak untukmu. Kakak Fei. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Katakan. Bukannya kamu bilang tidak ada hubungan dengan gadis itu? Kenapa dia bisa masuk ke sarang harimau, menyusup ke rumahmu? Kamu bicara siapa?
100.000. Oh, kamu bicara tentang asisten rumah tanggaku. Kamu tahu dari mana? Waktu itu kamu mabuk, siapa yang mengantarmu pulang? Siapa? Aku. Begini ceritanya, lihat jam berapa sekarang. Siang ini karena ada klien yang datang, masih membicarakan hal yang tidak penting. Lebih baik pikirkan desain proyek. Begitu banyak desain, tidak ada yang cocok. Desainnya memang banyak, tapi tidak ada yang memberikan feeling. Kamu lihat kita sudah mendesain begitu banyak proyek. Simas. Yang lebih membuatku cemas sekarang. Kasus ini sudah menyita terlalu banyak energi kita. Jika tidak segera ditentukan, feeling semua desainer terhadap kasus ini akan semakin jauh. Jangan diam saja, cepat sibuklah. Biarkan aku berpikir lagi sendiri. Baik. Pilih satu. Hekshvan. Ini adalah markas rahasia Putri Yuanyi. Kakak buatkan untukmu dari kardus. Suka tidak? Hekshvan. Bolehkah aku masuk dan berbaring sebentar? Tentu saja, sekarang ini sudah jadi milikmu. Kamu bisa melakukan apa saja sesukamu. Boneka beruang ganti baju, jangan mengintip. Baik-baik, kalau begitu kakak tutup pintunya untukmu. Ayo boneka beruang, habis mandi bisa pakai baju. Tutup mata, malu-malu. Jangan mengintip ya. Sudah selesai belum? Belum. Sebentar lagi. Di sana juga ada jendela. Kamu lihat? Lihat, cepat lihat. Halo semuanya. Sebelum saya menjelaskan konsep desain saya sendiri, saya ingin menunjukkan foto anak perempuan saya. Silakan lihat. Ini adalah putri saya yang paling imut, Yuanyi. Setiap kali membicarakan tentang keimutan, saya selalu merasa bersalah. Karena pekerjaan saya sering tidak bisa menemaninya, hingga membuatnya menjadi pemberontak. Bahkan merasa tidak aman. Apapun cara yang saya lakukan untuk membuatnya senang, tidak bisa memuaskannya. Tapi baru saja saya melihat sebuah video. Pengasuh di rumah saya menggunakan kotak mainan bekas. Membangunkan sebuah rumah kecil yang misterius khusus untuknya. Tapi justru membuatnya sangat tertarik. Dia merasa penasaran dengan ruang di dalamnya. Dan merasa sangat bersemangat, ini menginspirasi saya. Sebenarnya, Pak Sang tahu tidak? Saya sering memikirkan satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak? Mengapa mereka selalu menolak jawaban yang diberikan orang tua? Menolak tugas yang kita berikan kepada mereka. Sekarang saya berpikir, karena sifat alami anak-anak adalah bebas. Mereka tidak suka dibatasi. Mereka perlu menggunakan mata mereka sendiri, tubuh mereka sendiri, untuk merasakan dunia yang berbeda. Jadi, titik terobosan yang tidak ditemukan. Kita sebagai desainer profesional, mengapa selalu tidak bisa menemukan titik itu? Saya pikir ada satu hal yang salah. Kita kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu pengalaman pelanggan.
Siapa pelanggan kita? Anak-anak. Jadi kali ini, silakan lihat. Basis rahasia, saya pikir tema ini akan memberikan anak-anak pengalaman ruang yang belum pernah ada sebelumnya, nuansa dongeng. Rasa misteri, membuat mereka bisa di sini. Menemukan cara membuka yang benar milik mereka sendiri. Kamu berbicara dengan sangat baik dalam pendidikan. Yang kita tekankan adalah jangan memberikan anak-anak jawaban. Berikan mereka pertanyaan, biarkan mereka berpikir sendiri. Kamu benar-benar mengerti perasaanku. Yuanyi. Xiaopan, Yuanyi sudah tidur? Sudah. Kamu pakai apa untuk mencuci baju Yuanyi? Cairan pembunuh kuman. Ada apa? Rumah kami sudah lama tidak ada aroma ini. Pantasan. Saat Yuanyi bermain gelembung bersamaku siang tadi, dia juga sangat menyukainya. Guxian juga begitu. Kamu sibuk saja. Zuofei. Sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu. Baju dengan bunga lili itu dan cairan pembunuh kuman ini, detail-detail kecil dalam hidup ini, kenapa kamu selalu berusaha keras untuk menghapusnya? Karena aku tidak ingin memberi Yuanyi. Aku sangat ingin mengatakan sesuatu yang tulus padamu. Semua ini adalah kenangan Yuanyi tentang ibunya. Sangat berharga. Kenangan-kenangan ini bisa membuat ibu Yuanyi hidup selamanya di hatinya. Sebenarnya hidup dan mati tidak bisa memisahkan perasaan manusia. Lupa adalah hal yang paling menyedihkan. Jika suatu hari nanti, Yuanyi benar-benar lupa sama sekali tentang ibunya. Tidakkah kamu merasa ini sangat kejam bagi Yuanyi? Aku mengerti. Terima kasih sudah selalu memperhatikan Yuanyi. Jangan tidak masuk akal. Jangan-jangan kamu mengada-ada. Aku peringatkan kamu, jangan pikir karena kamu perempuan. Aku tidak berani menyentuhmu. Coba sentuh aku. Jangan pikir karena kamu laki-laki aku ada. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Kamu malah mau memukulku? Ayo coba. Coba pukul aku. Yang lupa. Siap, jangan berantem. Ada apa? Apa yang terjadi? Yuanyi berkelahi dengan anak mereka. Mukanya sampai terluka. Anak mereka bagaimana? Di ruang kesehatan. Kamu siapa? Aku ayah Yuanyi. Wanita dari keluarga kamu ini, cepat bawa pulang dan didik baik-baik. Kamu siapa? Berhenti lagi. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku yang urus, aku yang urus, aku yang urus. Yuanyi, beritahu ayah. Kenapa kamu memukul teman kecil itu? dia yang mulai memaki aku. Dia bilang aku tidak punya ibu. Dan bilang ibuku tidak mau aku lagi. Pak, maafkan kami, anak kami tidak terkendali. Kami minta maaf. Minta maaf? Cuma minta maaf selesai? Kamu mau apa lagi? Jangan banyak bicara. Begini, semua biaya pengobatan aku yang tanggung. Sungguh maaf. Punya uang hebat ya? Punya uang bisa suruh anak berbuat semaunya? Anak kami sampai terluka, kamu bisa ganti? Tenang, Pak. Pulang nanti pasti aku didik anak baik-baik. Campaign bilang. Sekarang bagaimana solusinya? Begini saja. Saya ikut Bapak. Bapak mau bagaimana? Kita ikuti saja, boleh? Aku tidak tahu, belum pernah alami. Lihatlah kalian orang dewasa, tampangnya rapi. Tapi anak didikannya seperti orang gila. Dilahirkan tapi tidak didik, dasar sampah. Apa yang kamu
ngomongin. Kamu bisa jawab tidak? Coba ulangi lagi. Jangan berantem. Anak tidak mengerti, marahnya ke saya saja, jangan ke anak. Anak tidak tahu aturan, sebagai ayah harus didik. Sebagai ibu juga harus mengajari. Aku tidak punya ibu. Ibuku sudah pergi ke surga. Xiaopan, kamu pernah ke ruangan ini? Di dalam sini disimpan semua barang peninggalan Gushan semasa hidup. Aku kenal Gushan dari internet. Dia seorang fotografer. Aku mengagumi semua karyanya. Kami sering mengobrol online. Bicara tentang hidup, seni, dan impian. Tentang hal terindah di dunia ini. Kami punya banyak topik yang sama. Lalu, kami jatuh cinta. Saat itu, kurasa seluruh dunia milik kami. Aku melamarnya. Dia menolak. Kenapa? Kita tidak mungkin menikah. Tidak mungkin punya anak. Apalagi bersama selamanya. Karena Penny Kitku. Mungkin karena kondisi tubuhnya. Ginjalnya selalu bermasalah. Dia takut. Dia takut tiba-tiba meninggalkan dunia ini. Tidak bisa menemani orang yang dicintainya menjalani hidup. Tapi aku sangat mencintainya. Aku mati-matian melamarnya. Akhirnya dia menerimaku. Malam pengantin, tiba-tiba dia menangis. Ku bilang, masih takut ya? Dia bilang, Zuofei terima kasih. Telah memberiku keberanian untuk bermimpi. Dan alasan. Di tahun ulang tahunnya yang ke-30. Dia tiba-tiba bilang padaku, ayo kita punya anak. Awalnya aku tidak setuju. Karena aku takut tubuhnya tidak kuat. Tapi dia bilang, kita pasti bisa menciptakan keajaiban. Teman lama, bertahanlah, semangat. 1, 2, 3. Kemudian, keajaiban benar-benar terjadi. Kami punya Yuanyi. Aku senang sampai ingin memeluk seluruh dunia.
saat Yuanyi belum genap setahun. Gushan meninggalkan kami. Kemudian dokter memberitahuku. Saat dia hamil 21 minggu. Didiagnosis kanker ginjal. Dokter sangat menyarankan untuk menghentikan kehamilan. Tapi dia tidak mau. Dan menolak kemoterapi. Dia tidak ingin anaknya terkena efek obat. Dia bilang ke dokter, Aku akan mati-matian melahirkan anak ini. Aku ingin Zuofei bisa menjadi ayah. bahkan jika aku mati. Aku ingin Zuofei. Mungkin. Pilihannya benar. Kupikir dia lebih ingin melihat. Dia membuatmu bahagia dengan caranya sendiri. Xiao Pan. Aku tidak bisa menerima kenyataan dia pergi. Dia pergi begitu saja. Membawa segalanya. Termasuk inspirasiku untuk berkarya. Yang tersisa hanyalah kenangan menyakitkan dan penyesalan. Zuofei. Yuanyi bukan milikmu seorang. Dia adalah kelanjutan cinta antara kamu dan Gushan. Wanita sering bilang akan memberimu seorang anak. Tapi sebenarnya ungkapan itu salah. Sejak saat mengandung seorang anak, semua keuntungan dan kerugian, suka dan duka, adalah milik kedua orang tua. Aku tidak percaya. Gushan hanya menganggap Yuanyi sebagai pengganti kekosongan dalam hidupmu. Sebenarnya dia menemukan kebahagiaan dalam kelanjutan hidupnya melalui Yuanyi. Kamu harus mengungkapkan semua rasa sakit di hatimu. Kalau tidak, semakin lama menumpuk, semakin menakutkan, seperti gunung meletus. Aku pernah mencoba keluar dari dunia tanpanya. Tapi aku gagal. Yang tersisa untukku hanya kenangan menyakitkan dan penyesalan. Aku tidak bisa keluar. Aku bantu kamu, ya? Di kedalaman hati setiap orang, ada kotak hitam yang tidak boleh disentuh. Kamu harus membuka kotak hitam itu dan mengeluarkan semua isinya. Baru hatimu tidak akan terasa begitu berat dan sakit. Kamu harus melakukannya demi Yuanyi. Katakan padaku, bagaimana caranya? Karena kamu bisa membawaku ke sini hari ini, berarti kamu sudah mengambil langkah pertama. Aku akan menemanimu mengambil langkah kedua. Tapi aku hanya bisa membantumu sedikit. Yang terpenting adalah usahamu sendiri. Tapi aku ingatkan dulu, apapun yang aku lakukan, kamu tidak boleh marah. Dan tidak boleh menghentikanku. Karena mulai sekarang, aku dokter dan kamu pasien. Pasien harus patuh pada dokter.
Aku janji.